Haleluya, Shalom. Puji syukur kiranya kita semua tetap dalam pemeliharaan Tuhan ya. Pada renungan singkat kali ini, kita akan mendengarkan tema yaitu keinginan iblis. Dalam bacaan kita kali ini diambil dari kitab Roma pasal 2 ayat 1-8. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Roma 2 ayat 8. Masih banyak kita lihat di televisi dan juga berita di internet, banyaknya masalah yang terjadi di negara kita ini. Contohnya adalah perselisihan antar golongan, tindakan anarkis teroris, dan perkataan sara yang berujung pada ketidakharmonisan suasana di sekitar kita. Akhir-akhir ini sedikit masalah saja akan mudah menyulut emosi seseorang dan mengakibatkan permusuhan serta pemberontakan. Banyak orang-orang tidak lagi tunduk dan menghormati otoritas. Mereka lebih suka melakukan apa saja yang ingin dilakukan, meskipun hal itu bertentangan dengan hukum. Hal ini tidaklah mengejutkan, karena Alkitab sudah menceritakan bahwa kebanyakan orang, dalam 2 Timotius 3 ayat 2b sampai yang ketiga, mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Paulus mengatakan banyak orang tidak tahu berterima kasih. Meski sudah menerima banyak bantuan dan pertolongan, mereka tidak mau mengungkapkan rasa terima kasih. Sebaliknya, mereka malah mengharapkan lebih banyak lagi. Pengaruh dunia yang serba gemerlap ini membuat kekudusan menjadi sesuatu hal yang sangat langka dan sulit ditemukan dalam diri seseorang. Tetapi bagi kita yang menyebut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, haruslah kita meninggalkan semua dosa dan membuangnya jauh-jauh. Bila kita menyebut diri pengikut Kristus, tetapi masih sengaja berbuat dosa, berarti kita adalah orang-orang yang munafik. 1 Yohanes pasal 3 ayat 8a. Dengan keras firman Tuhan berkata, barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Seseorang yang telah menundukkan dirinya sendiri kepada nafsu kedagingan dan tidak keluar dari kondisi itulah yang disebut Tuhan berasal dari iblis. Ketika kita bermain-main dengan dosa, kita tinggal menunggu waktu saja sampai dosa itu menghanguskan kita sendiri. Dosa memang memberikan kenikmatan, tetapi hanya untuk sesaat. Bila kita membuka sedikit saja celah, dosa akan menghancurkan hidup kita. Itulah yang dikehendaki iblis. Di akhir renungan singkat ini, saya akan membacakan kata-kata penutup bagi kita semua. Dalam Roma pasal 2 ayat yang ke-9. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Haleluya. Amin.